Be strong. Oleh para narasumber kita. Nah, baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekolah Santo Thomas dengan tujuan adalah untuk mengenalkan Sekolah Santo Thomas kepada masyarakat yang ada di sekitar Sekolah Santo Thomas yang ada di Ciledug dan sekitarnya. Nah, mungkin banyak orang yang mendengar, mungkin ada juga yang, Santo Thomas, gimana sih? Sekolah apa sih itu? Atau itu sekolah Katolik ya? Kan namanya seperti Katolik. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, maka dari itu hari ini kita adakan kegiatan talk show, kegiatan bincang-bincang untuk mengenal SD Santo Thomas. Nah, baik. Kalau begitu saya, untuk mengupas tentang SD Santo Thomas, pastinya kita membutuhkan narasumber yang memang sangat paham tentang SD Santo Thomas. Nah, baik, sekarang saya akan panggil Kepala Sekolah SD Santo Thomas. Kepada yang terhormat Ibu Yuli, kami persilahkan untuk menjelaskan, untuk menceritakan seperti apa sih SD Santo Thomas itu, bagaimana, ada di mana, supaya sekolah kita semakin dikenal oleh masyarakat di sekitar kita. Ya, baik Ibu Yuli, kami persilahkan. Ya, silakan Ibu Yuli. Kita ingin tahu nih Santo Thomas itu seperti apa ya. Terima kasih Bu Moni atas waktunya. Selamat sore semua. Saat ini kita dapat berkumpul secara virtual. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka saat ini saya akan mencoba menyampaikan sejarah singkat adanya Sekolah Santo Thomas ini. Sekolah Santo Thomas ini berdiri sekitar tahun 1952 oleh seorang tokoh masyarakat di Ciledug yang bernama Bapak Due. Lengkapnya itu Ludovicus Due Prawira Disastra. Mungkin orang-orang Ciledug sudah pada kenal semuanya ya. Nah, beliau merasa prihatin dengan pendidikan di Ciledug karena beliau itu bisa sekolah sampai tinggi, bahkan pernah mengenyam pendidikan sampai ke atas. Maka ketika pulang di Ciledug, merangkul anak-anak supaya bisa bersekolah. Ada suaranya. Mengizinkan anak-anak di sekitar rumahnya untuk belajar bersama di pendopo rumah beliau. Atau ganti mic. Itu tuh ya salah satunya. Ya. Kita jaga jarak, masker dibuka nggak apa-apa. Bunyi itu. Ya. Bunyi itu. Oke, ini cukup jelas. Ya. Baik. Nah, dari keprihatinan beliau terhadap anak-anak yang merasa kurang beruntung, maka pendopo rumahnya itu boleh dijadikan tempat belajar. Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, maka juga pemerintahan saat itu sejarahnya panjang sekali. Singkat cerita bahwa akhirnya sekolah tersebut dilimpahkan, diurus oleh Yayasan Salib Suci, tempat kita bernaung sekarang ini, Bu. Jadi perjalanan sekolah kita sudah lama sekali. Nah, berawal dari visi atau bertolak dari visi pendirinya itu, cita-cita luhur sang pendiri sekolah,
Maka sekolah Santo Thomas itu merangkul semua kalangan. Dari manapun kalau mereka mau bersekolah di sekolah kita, boleh. Itu dari sejarah singkat sekolah kenapa Santo Thomas itu ada sampai saat ini. Walaupun daerahnya nun jauh di ujung timur ya, pusat yayasan kita ada di Bandung. Profil sekolah, jumlah murid kita itu saat ini 150 orang. Laki-lakinya itu 84, perempuan 66. Didampingi dengan tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 10 orang. Kepala sekolah 1, wali kelas itu 6. Hebat banget guru kita, mengampu berbagai macam pelajaran, ditambah guru mapel itu Pak Anggi dengan Bu Sisil untuk PJOK dan bahasa Inggris. Kemudian ada TU, ada pustakawan walaupun masih dalam proses perekrutan. Kemudian ada pekarya yang selalu setia mendampingi atau menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kita. Nah, anak-anak yang tadi saya sebutkan 150 orang itu Bu Monik tidak semuanya beragama Katolik. Bahkan kalau dihitung yang beragama Katolik itu sekitar tidak sampai 50% ya, mungkin 29% dari jumlah anak-anak kita. Yang beragama Islam itu ada 15. Ya, 15. Terus yang beragama Kristen itu 84. Yang beragama Katolik 44. Kemudian yang beragama Hindu kebetulan tahun ini tidak ada, yang beragama Buddha ada 8 orang. Tempat belajar yang saya rasa cukup memadai. Anak-anak bisa belajar di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kemudian tempat juga halamannya ya kita bilang indah ya, hijau, asri. Jadi kalau anak lari-lari tidak takut jatuh, karena kalau musim hujan seperti ini air diserap oleh tanah karena kita sengaja menanamin rumput. Kalau musim kemarau juga tidak terlalu panas karena tetap ada rumput walaupun mungkin rumputnya agak kering ya. Tidak begitu berdebu pokoknya ya. Ya betul. Kemudian WC juga kita siapkan Bu Monik. Jadi anak laki dan perempuan itu kalau mau ke Jamban tidak berebut karena WC-nya cukup. Masing-masing ya, WC anak perempuan, WC anak Ya laki-laki. betul, dipisahkan supaya tidak berebut dan aman. Jadi orang tua mungkin anak saya di sekolah aman, ya. Nah, visi dan misi sekolah kita itu terwujudnya warga sekolah yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan hidup sehat. Nah, visi itu tidak hanya sebagai tempelan saja dipajang di dinding, tapi kita buat nyata. Dengan bagaimana? Nah, untuk mewujudkan misi itu, mulai tahun ajaran 2021-2022, kita menggunakan kurikulum khusus pandemi atau kurikulum mandiri, karena kalau kita menggunakan kurikulum 13 murni, waduh itu tidak tercapai karena banyak sekali KD-KD-nya yang harus kita selesaikan. Tapi dengan pandemi ini kan nggak mungkin selesai. Orang tua kan mengeluh, aduh ini tugasnya banyak sekali, ya, nggak selesai gitu ya, ya, sampai gitu. sampai malam, sampai belum bekerja, belum apa Ya. gitu ya, keluhan dari orang Jadi tua. kita pilih yang esensial saja KD-KD-nya itu. Mengapa? Karena dengan kita memilih menyiapkan anak-anak itu untuk menjawab tantangan abad 21. Kita bayangkan kalau anak-anak tidak dilatih dari sekarang untuk menjawab tantangan itu, nanti ketika mereka dewasa mereka jadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang tidak cerdas gitulah. Jadi ada apa-apa tuh takut dulu ya. Tidak siap menghadapi tantangan. Iya, jadi benar anak-anak itu harus cerdas, bukan pintar. Kalau pintar tuh gampang, belajar semalam bisa pintar. Tapi kalau cerdas itu melalui proses, ya. Nah, maka kita program sekolah kita itu program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh pemerintah sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu, itu ada 5 tahunnya ya. Tapi kita belum berani melangkah. Sejak ikut SLC, sekolah kita berani melangkah. Nah, kita mencoba menyambutnya dengan pembelajaran di sekolah melaksanakan 5M. Kalau 5M, nah 5M-nya itu bukan memakai masker, bukan. Masker, menjaga jarak. Ya,
Yang itu bukan. Bukan. Oh, Ya kalau memakai masker, menjaga jarak, terus apalagi kerumunan. menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas gitu ya, mencuci tangan, itu 5M untuk prokes. Supaya kita tetap sehat. Ya. Kalau 5M yang di sekolah itu beda. Yang pertama memanusiakan hubungan. Yang kedua memahami konten. Yang ketiganya itu membangun keberlanjutan. Yang keempat memilih tantangan, dan yang kelima memberdayakan konteks. Nah, mungkin Itu memanusiakan dilaksanakan hubungan. di sekolah 5M. Iya, kita coba untuk melaksanakan di sekolah, kita dampingi para guru dan orang tua. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang merasa, oh pandemi, saya tuh biasanya kerja, anak-anak di sekolah, sekarang kok saya juga ikut belajar gitu ya. Itu sebenarnya memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua. Jadi bagaimana anak-anak itu berproses, bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga, dengan melibatkan orang tua. Orang tua jadi riweuh pasti ya. Nah, terus, dengan pembelajaran 5M itu berarti pembelajaran kita bermakna. Jadi dengan menerapkan 5M itu diharapkan anak tahu tujuan belajarnya. Jadi si anak itu, oh saya tuh harus tahu menghitung tujuan belajarnya, itu saya tahu supaya nanti saya bisa seperti apa gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar saya tahu, saya hafal, Iya. tapi saya bisa menerapkannya. Betul. Tujuan belajarnya dan capaian kompetensinya sudah jelas, Bu. Penilaian ini bukan berbasis nilai lagi, angka tidak. Kalau dulu kan orang tua 2 tambah 2 sama dengan 4, benar 100 gitu. Sekarang untuk mencapai 4 itu anak taunya dari mana? Oh 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 juga 4. Aku punya 10 dikurangi 6 jadi berapa? 4 juga. Jadi banyak jalan menuju Roma itu betul, Bu. Ya, pendidikan juga seperti itu ya. Nah, bukan penilaian tapi berbasis kinerja. Jadi anak itu bekerja. Nah, murid diberi tantangan belajar. Tentunya pelibatan orang tua ikut berperan dalam pembelajaran. Kemudian dengan berani berubah dari zona nyaman. Berubah dari zona nyaman, diharapkan sekolah mampu mendampingi para siswa dalam tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berbudi pekerti dan sehat. Guru-guru itu keluar dari zona nyamannya bukan main, Bu Mira. Yang biasanya mungkin ya bawa buku, anak-anak buka halaman 12, kerjakan. Ibunya bisa keluar gitu kan. Nah, kalau dengan IT di PJJ bisa nggak begitu? Tidak bisa. Nggak bisa, sebelumnya harus nyiapkan dulu, iya. Kalau dulu kan datang ke sekolah mungkin, udah buka, ambil di rak buku. Sekarang kadang-kadang sampai di kelas gini, anak-anak sekarang pelajaran apa gitu kan. Ya. Seperti itu ya. Guru-guru santom tidak begitu ya. Nah, enggak ya, itu mungkin cerita di ala kadabra ya. Ya, gitu. Nah, itu yang diharapkan oleh pemerintah itu tidak seperti itu. Nah, kita mencoba mempraktekkan, mencoba merealisasikan apa harapan pemerintah. Ya, Bu Monika, itu jadi pembelajaran yang bermakna. Nah, dengan seperti ini nih, saya rasa Bapak dan Ibu yang ada di Santom, orang tua yang sudah menyekolahkan anak-anaknya di Santom, mungkin makin penasaran ya dengan 5M, pembelajaran bermakna, terus menuju sekolah abad 21 gitu. Jadi mungkin kita santai-santai di sini, itu mungkin ada ketua komite juga yang datang, Bu. Ya, Pak Jaya di Kampeng, itu moga-moga bisa membuka wawasan para orang tua, masyarakat di sekitar kita, supaya bisalah, ayo kita sekolah di Santo Thomas nih, sekolah yang mau menuju abad 21. Kalau dulu anak-anaknya mau jadi apa sih? Insinyur, padahal insinyur ada nggak Bu Monik? Nggak ada, adanya sarjana teknik ya. Iya, jadi gelar IR itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi iya, kalau dokter sih masih ya, gelarnya dokter ya. Nah, itu. Kemudian ada alumnus kita juga, Pak Roni, itu juga orang tua murid kita, juga nanti mungkin mau menceritakan jejak langkah atau jejak apa ya, istilah jejak-jejak dia waktu, atau jejak-jejak beliau dari masa sekolahnya di Santo Thomas, pengalamannya seperti apa, sampai sekarang anaknya sekolah di Santo Thomas juga. Luar biasa ya. Iya, dan ini yang paling luar biasa. Maaf ya Pak Jayadi dan Pak Roni, yang paling luar biasa ini kita kedatangan oleh Habib
Habib Fikri Jufri. Nah, Pak Habib menyekolahkan anaknya di SD Santo Thomas juga nih, bahkan dari TK. Nah, nanti kita dengar cerita serunya bagaimana. Saya penasaran ya. Ya, jadi Santo Thomas bukan Santo Thomas terus iya yang masuk ke kita itu harus yang bernama-nama label-label itu tidak sama sekali ya Bu Monik ya. Nanti kita lihatlah atau kita dengar cerita serunya bagaimana supaya makin asik, sekolah kita makin dikenal sih sudah Bu Monik, disayangi sudah, orang-orang sudah jatuh cinta, tapi belum memiliki. Nah untuk memiliki itu bagaimana? Kalau kita sudah jatuh cinta, ingin memilikinya kan, apapun yang terjadi kita kejar terus ya. Ya betul Bu Monik. Begitu ya Bu Monik ya. Baik, terima kasih Bu Yuli atas penjelasannya, semakin membuka wawasan kita semua tentang apa dan siapa sekolah SD Santo Thomas. Ya, mungkin bukan SD saja ya Bu Monik ya. Kita tuh ada dari PG, TK, SD dan SMP. Mungkin dari perbincangan kita sederhana ini membuka wawasan semua. Nanti kita semua bisa ke sini, mau ke TK silahkan, ke SD boleh, ke SMP juga. Karena kita satu saudara, satu keluarga. Ya. Misalnya ada orang tua ya yang kebetulan punya anak TK iya, punya anak mau masuk SD iya, mau SMP iya. Daripada bingung sekalian aja ke sini. Boleh, gitu ya. iya itu yang diharapkan, iya. Nganternya sekalian, bayar uangnya juga sekalian. Iya nggak bingung-bingung. Begitu. Kalau rombongan itu spesial lah ya. Ya, spesial. Rasa spesial. Terima kasih Bu Monik. Iya, mungkin nanti ini Bu, saya tuh ketika ngobrol sama orang tua nih ya, waktu pernah ngobrol sama beberapa orang tua, ada kata-kata mereka begini, Ibu, saya tuh punya anak TK ya, mau ke SD, tapi belum bisa baca. Gimana itu katanya nih kan kalau di SD harus sudah baca, sudah dikasih buku cetak. Nanti anak saya nggak mau sekolah gimana tuh? Jadi malah takut karena gitu. belum bisa baca. Itu gimana Bu? Kalau Ya, ada jawaban dari Ibu gitu. Baik. Mungkin nanti itu jawaban lebih nyatanya dari para orang tua murid ya. Tapi dari saya sendiri pernah saya sampaikan kepada orang tua murid yang mendaftar dan moga-moga ini betul-betul dipraktekkan. Namanya sekolah itu dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau waktu TK itu mereka bermain karena rumahku rumah kedua ya TK itu. Nah ketika di SD kan sudah sekolah dasar, berarti mereka sudah bersekolah. Nah untuk mengenal huruf, untuk menghitung, itu sebenarnya ada triknya Bu. Misalnya nih, anak nggak bisa kan nulis angka 1, 2. Anak diajak jalan-jalan, coba yuk sekarang kita coba kamu yang namanya pohon yang tinggi gitu ya, yang lebih tinggi dari kamu. Itu ada berapa? Jadi sama guru tuh jalan-jalan, bisa, oh ini pohon 1, terus habis 1, 2, nah gitu. Nah, terus untuk menulisnya itu nggak langsung menulis, ayo misalnya nih satu kalimat saya menghitung pohon ada 5 gitu, enggak, kan nanti gurunya diajak bercerita dulu, terus diajak membaca dulu, buku-buku bacaan juga kan yang di perpustakaan itu Bu Monik khusus untuk anak kelas 1 tuh hanya 2 kata, 3 kata gitu. Jadi jangan khawatir, namanya menyekolahkan anak itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau anak yang sudah bisa ke sekolah, nanti gurunya enak banget ya. Terus orang tua juga kayaknya menyekolahkannya udah nggak ada tantangan lagi. Si Tokowe iso gitu ya, kata-kata Bruder waktu saya retret itu anak-anak yang sekolah di sekolah yang favorit itu kan anak yang sudah bisa semua. Wah kalau di sana si Tokowe iso karena apa? Anaknya udah pinter, terus sekolah di situ nggak berproses. Jadi apa hasilnya? Kalau anak yang masuk sekolah kita belum bisa apa-apa, sama kita dilatih, dididik, bisa membaca, nah berarti kan berhasil gitu. Proses Bu Monik. Ya, berarti pokoknya untuk mama papa yang memang anak-anaknya mau daftar ke SD dan belum bisa baca, nggak usah takut karena kita menggunakan bimbingan, pokoknya bimbingannya udah kita bimbing, kita latih gitu ya. Dari hal-hal konkret yang diketahui, yang dipahami oleh anak-anak supaya mereka memang paham gitu, tidak hanya sekadar tahu gitu. Karena kita tidak belajar tentang konteks lagi ya, kompetensi yang itu ya. Jadi seperti buah mangga aja Bu Monik, banyak sekali ya buahnya. Tapi musim ya. Tapi apakah matangnya satu pohon itu barengan? Enggak. Ada yang masih lama, yang udah habis dimakan betul. baru kuning. Iya.
Tapi kan lama-lama semuanya matang. Sama anak belajar juga seperti itu. Ada yang cepat menerima, ada yang tidak. Tapi toh nanti akhirnya semua juga berhasil. Begitu. Proses ya. Yang penting proses, dan orang tua jangan takut, terus jangan seperti ini. Anakku nggak bisa, kamu bodoh gitu, nggak boleh. Karena kalau bilang kamu bodoh itu anak itu diciptakan oleh siapa sih? Tuhan. Berarti masa kita ngomong Tuhan itu bodoh, kan nggak boleh ya. Iya. Pinter, cerdas gitu. Iya, kecerdasan itu berbeda-beda. Ada yang bisa nyanyi, nari gitu ya. Kan orang berhasil juga. Inul dari Sisa itu berhasil karena jogetannya ya. Nah, Erick Thohir berhasil karena apa coba ya? Iya, itu. Jadi bermacam-macam orang bisa berhasil. Itu yang uniknya, bukan hanya dari satu sisi saja. Oke, terima kasih Bu Yuli atas pemaparannya yang luar biasa. Semakin terbuka wawasan dan mengenal Santo Thomas itu, Bapak Mama yang ada di rumah. Jadi jangan khawatir kalau anaknya memang belum bisa baca, ayo tetap datang ke sekolah Santo Thomas, kita belajar bersama-sama di sini dengan guru-guru yang hebat-hebat. Ya Bu Yuli? Ya, pasti Bu Yuli ya. Jadi harapan Ibu nih, saya tanya harapan Ibu dengan adanya acara ini apa nih? Yang pertama tentunya sekolah Santo Thomas itu makin dikenal. Ya. Jadi mungkin nanti yang ikut virtual ini bisa menceritakan kepada saudara-saudaranya atau tetangganya. Dan sudah kenal itu, maka sayang dengan Santo Thomas. Nah, ujung-ujungnya sih kita supaya anak-anak yang bisa bersekolah di Santo Thomas itu bisa masuk ke Santo Thomas. Gitu. Iya. Iya, Bu Yuli. Terima kasih atas waktunya, atas pemaparannya. Semoga harapan kita semua bisa terkabul, bisa tercapai. Amin. Sama-sama Bu Monik, saya kembalikan ke Bu Monik ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Nah, itu Papa Mama obrolan kita dengan Kepala Sekolah SD Santo Thomas, yaitu Ibu Yuli. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli, hari ini kita juga kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, mari kita panggil satu persatu narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Jayadi Kampeng. Beliau menjabat sebagai Ketua Komite di Sekolah SD Santo Thomas. Ya, kita beri tepuk tangan buat Pak Jayadi. Silakan Pak Jayadi. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Jayadi Kampeng, termasuk alumni dari Santo Thomas dari TK sampai SD. Dan kebetulan tahun ajaran ini saya diberikan kepercayaan sebagai Ketua TPS, tim pemerhati sekolah atau komite sekolah. Kebetulan juga saya memiliki 2 orang putra, 1 putri ya, 1 putra putri maksudnya. Itu dari TK dan sampai sekarang udah SD di Santo Thomas. Oke, terima kasih Pak Jayadi, terima kasih sudah datang. Silakan Pak. Untuk narasumber yang kedua, itu ada Bapak Roni Kusuma Arta. Silakan Pak Roni. Ya, silakan Bapak memperkenalkan diri. Baik, nama saya Roni Kusumarta, tapi teman-teman di kampung lebih mengenal saya dengan nama Mbak Roni. Mbak Saya Roni nggak tahu ya. kenapa dipanggil Mbak, gitu ya. Karena mungkin saya lebih senang di dunia aktivis, gitu ya, di dunia gerakan. Terus sering banyak kumpul sama teman-teman muda, aktivis mahasiswa semacam itu. Nah, di perkumpulan itu saya paling tua. Jadi mereka kalau panggil saya tuh selalu bilang Mbak. Oh, Ya nggak tahu. senior pokoknya ya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Pak Roni. Silakan Pak. Ya, untuk yang ketiga, tadi seperti yang dikatakan sudah disampaikan oleh Bu Yuli. Yang ketiga memang sangat spesial. Kita kedatangan Bapak Habib Fikri Zufri.
Selamat siang, Bapak. Silakan. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya Fikri Jufri dan anak saya ada di Santo Thomas. Saya jauh sih sebenarnya lokasi domisili rumah jauh. Tapi anak saya ada di TK, SD, dan sekarang baru SD kelas 3. Oh iya, oke. Terima kasih Bapak. Silakan Pak, kita berbincang-bincangnya di atas, bisa sambil minum, supaya kita ngobrolnya bisa lebih enak lagi. Nah, baik. Oke, baik. Acara kita hari ini dibagi dalam 2 sesi. Tadi sesi yang pertama sudah kita lewati, yaitu pemaparan dari Kepala Sekolah Ibu Yuli. Dan yang kedua, yaitu sesi yang kedua adalah acara kita berbincang-bincang. Acara yang kedua adalah berbincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa, yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk kedatangannya, menyempatkan waktu, memenuhi undangan kami untuk datang ke sekolah. Nah, dari para narasumber ini kita akan bisa mengenal lebih dalam lagi tentang SD Santo Thomas. Nah, tadi itu saya sudah bisik-bisik di belakang. Sudah mendapat bocoran nih. SD Santo Thomas itu ternyata memiliki banyak sekali prestasi. Selama tahun ajaran 2020 dan 2021, berarti setahun kemarin SD Putra Nirmala itu telah menjuarai lomba FLSN 2N tingkat kecamatan dalam bidang pantomim, gambar bercerita, dan menyanyi solo. Wah, luar biasa. Dan yang kedua nih, juara O2SN catur tingkat nasional. Tuh, prestasinya yang luar biasa. Kemudian itu, sebentar, saya berpindah dulu supaya enak bisa berkumpul dengan bapak-bapak semua. Nah, jadi itu prestasi-prestasi yang diterima oleh SD Putra Nirmala ketika tahun pelajaran kemarin. Lomba O2SN, lomba FLSN 2N, dan kemudian ada lagi sekolah Santo Thomas. Kalau Bapak lihat keadaannya sangat rindang ya, rindang, hijau. Mungkin di rumah bisa kedengaran suara burung berkicau. Ya, di sini sangat jelas. Iya, suara burung berkicau. Pokoknya burung berterbangan. iya, burung-burung berterbangan, berkicau karena saking banyaknya pohon rindang di sini. Ini pasti akan menambah kenyamanan untuk belajar ya. Nah, sebelum sekolah kita melihat bangunan yang sekarang, saya ingin tahu bangunan yang dulu seperti apa sih? Apakah memang sudah dari dulu seperti ini, atau ada prosesnya dulu seperti apa? Karena saya juga kan termasuk baru nih di sini. Nah, mungkin yang sudah lama di sini nih, Mbah ya. Mbah udah lama nih Mbah nih. Biasa Mbah banyak pengalamannya kalau sudah lama ya. Coba Mbah cerita dulu kalau sampai Thomas dulu gimana ya? Ya, ini nanya gedung ya. Iya, nanya Jadi, awalnya dulu deh, saya menurut dulu. Kalau awalnya dulu sebetulnya tidak terlalu terlihat juga, hampir sama sih kalau posisi dari depannya. Hanya kalau dulu diapit oleh 2 rumah guru waktu itu. Ya, di depan itu ada 2 rumah yang dipakai sebagai tempat tinggal guru SMP dan SD waktu itu. Nah, terus di dalam juga masih ada 2 rumah atau mes yang dipakai oleh guru-guru. Dan di belakang sini juga ada rumah-rumah waktu itu masih ada guru. Jadi semua guru-guru waktu itu kegiatannya terpusat di sekolah kegiatan mereka. Oh iya iya. Jadi, kalaupun ada ekstrakurikuler atau apa, mereka anak-anak tuh masih bisa ya didampingi guru-gurunya, walaupun hanya sekedar main bola, main lari-larian apa segala macam tuh ada guru-gurunya di situ. Oke. Si
kondisi sekolah dengan kondisi sekarang ya jauh berbeda ya, karena dulu masih separoh separoh tembok dan separohnya tuh paling cuma Setengah kaca. semi permanen berarti ya, Semi-permanen. betul. Ya dulu masih dari kayu ya, alurnya juga ada bambu gitu. Tapi ya saat itu kami rasa kondisi kami ya nyaman lah gitu ya. Oh iya, Dengan betul, situasi betul. begitu, oksigen juga dirasa oleh kita juga enak. Dan yang terpenting buat kita suasananya. Iya, berarti memang sekolah Rindang ini sudah dari dulu dipertahankan rindangnya ya Pak ya? Iya, sebenarnya begitu. Nah sekarang dibandingkan tempat yang lain, kalau dulu mungkin semua tempat banyak yang rindang. Iya betul. Nah, ya, kalau Zaman sekarang- dulu ya. Kalau sekarang yang lain sudah nggak rindang nih, di kita rindang. Iya, ya. Di sini pokoknya suasana untuk belajar masih sangat nyaman gitu ya, walaupun sekolahnya tanpa AC, tetap segar karena banyak pohon-pohon gitu. Iya, baik. Nah, bicara tentang tadi prestasi-prestasi, mungkin dari dulu juga sudah berprestasi ya sekolah Santo Thomas. Ada prestasinya? Dulu banyak prestasi yang didapat oleh Santo Thomas, terutama dalam kegiatan olahraga dan cerdas cermat dulu. Oh iya iya. Terus baca puisi segala macam. Zaman saya masih ingat sekali itu ada satu anak yang dari kelas 3 SD sampai ke SMP itu juara 1 baca puisi. Iya iya. Itu adik kelas saya, itu temennya Pak Jayadi mungkin ya, di bawahnya Pak Jayadi. Itu saya salut sekali karena dia kalau membaca puisi itu betul-betul sangat menjiwai. Padahal anaknya masih ya kasarannya di bawah saya jauh gitu, Iya. saat SD. Berarti sampai sekarang juga kan tadi Lomba gerak jalan juga kita pernah menyabet juara 1 dan 2 grup maju, dua-duanya menang. iya luar biasa memang ya. Terus lomba upacara bendera, walaupun sekarang saya agak menyayangkan di banyak sekolah yang sudah tidak mengadakan upacara bendera. Sudah jarang ya. Sudah jarang sekali. Dulu kita itu boleh dibilang jawaranya lah kalau upacara bendera. Iya. Makanya karena mungkin etos kedisiplinan dan juga pendidikan yang sangat baik ya kepada anak didik itu, anak-anak itu jadi terimplementasi dalam upacara bendera pun mereka seakan-akan ya merasakan betul rasa nasionalisme mereka. Iya. Wah, luar Berarti biasa. memang sikap disiplin itu sangat benar-benar ditanamkan Iya, betul sampai sekali. sekarang ya. Betul sekali. Itulah salah satu ciri khas sekolah Santo Thomas, disiplin. Nah itu sangat diperlukan. Nah tadi kan tadi banyak prestasi dari zaman dulu, berarti memang sekolah Santo Thomas ini cukup terkenal ya, cukup terkenal dengan prestasi. Kalau banyak prestasi berarti anak-anak pintarnya juga banyak ya, biasanya seperti itu. Nah kalau orang mengenal, oh sekolah itu banyak prestasinya, berarti orang-orangnya, anak-anaknya pintar. Nah kalau anak aku, misalnya kalau anaknya aku, bisa nggak ya sekolah di sana? Banyak malah yang merasa ketakutan seperti itu. Nah nanti anak aku mah nggak sanggup sekolah di sana, anak aku nggak pintar. Kira-kira benar nggak sih ada orang tua berpikiran seperti itu? Ketika kita kan Santo Thomas itu sekolah yang plus, bukannya kita kan luar biasa ya. Materinya bagus, lingkungannya bagus, programnya bagus, prestasinya bagus. Itu otomatis mungkin yang tadi ketika ada orang tua yang merasa anaknya kurang, itu akan takut untuk memasukkan ke sekolahnya ke sini. Takut nanti nggak bisa ngikutin, nanti keseret-seret malah nanti anaknya malu gitu kan, dia stres, nah seperti itu. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Nah ini sebetulnya hampir sama sih dengan dulu waktu saya masuk. Saya memang kalau TK, saya dulu TK-nya Aisyah, TK Islam Aisyah. Lalu SD baru saya masuk Santo Thomas. Nah saat sekolah SD, kebetulan orang tua saya sering mengajak tetangga-tetangga lah untuk ngajakin anak-anaknya, yuk sekolah di Santo. Nah, ibu saya kadang mungkin karena belum merasa punya hubungan bagus dalam informasi segala macam, sering berbagi informasi tentang Santo. Cuman memang jawabannya ya begitu. Dan saya dengar sendiri karena harapan saya anak yang diajak ibu saya itu bisa menemani saya kalau berangkat sama pulang sekolah ke Santo gitu ya.
Tapi menjawabnya, sekolah Santom mah nggak mungkin lah anak saya sekolah di Santom, di sana mah kayaknya anaknya nerimanya pinter-pinter, anak saya dia menganggap anaknya nggak aman mampu gitu ya, bahkan nggak canggung mengatakan anak saya mah bodoh gitu. Nah ini hal yang kadang-kadang suka bikin saya terenyuh. Lah wong saya masuk sekolah Santom tuh dulu saya bodoh, saya tuh bodoh, ya belum bisa. Belum bisa. Jadi memang proses anak menjadi cerdas itu butuh waktu, butuh pendampingan gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak melihat itu, bahwa wah ini Santom ini pasti karena lulusannya bagus-bagus, pasti yang diterima juga harus bagus-bagus. Iya, betul, diseleksi Ini persepsi gitu ya. yang menurut saya sampai sekarang ini, aduh salah kaprah. Pak Santom menerima semua kalangan anak ya. Yang mau bagaimanapun, ya kita lihat saja bagaimana dulu visinya Romo Pastor van der Pol ya, ketika beliau sampai masuk ke pelosok-pelosok desa gitu ya, untuk mengambil anak-anak yang mohon maaf dalam kondisi kurang mampu secara ekonomi, akhirnya disekolahkan di Santom ya, dan mereka multi agama gitu, disekolahkan di Santom, dididik, dan orang-orang itu orang-orang yang selama ini mungkin jauh dari persepsi dunia pendidikan yang digambarkan anak itu cerdas apa bagaimana, ya semua serba terbelakang gitu. Iya. Nah, kan SD Santo Thomas ini ya, mungkin di Ciledug hanya satu-satunya mungkin ya sekolah swasta yang Kristen Katoliknya, sehingga banyak orang beranggapan yang harus masuk ke Santo Thomas itu berarti yang harus anak-anak yang beragama Katolik atau Kristen. Nah, apakah Bapak punya pendapat seperti itu enggak? Nah, ini sepertinya Bapak Habib lah ya. Iya. Nih kita tanya pengalaman Bapak Habib tuh ya. Menyekolahkan anaknya di SD Katolik. Secara kita tahu Bapak Habib pasti berbeda ya, maksudnya pasti memeluk agama Islam, tapi berani ya. Berani pokoknya. Luar biasa. Silakan. Kita mau mendengar testimoni dari Bapak nih, kita ingin tahu. Iya, ini luar biasa soalnya buat saya nih. Ini kan ceritanya ada dua, jadi sebelum dan sesudah. Iya. Ya kalau kita punya anak tentu biasanya kita akan mencarikan sekolah yang pendidikan yang paling baik menurut ukuran. Nah, cari, terpikat dengan suasana kan dari luar juga kelihatan. Ya. Dan reputasi sedikit-sedikit pernah dengar lah bahwa sekolahnya bagus gitu. Kebetulan masuk, nah saya cari informasi saya mau memasukkan anak saya Putri ke TK. Jadi ketemu dengan ibuhan, ngobrol-ngobrol ini ya sambil melihat-lihat lah, tertarik. Udah masuk. Nah, memang saya tahu ini sekolah Katolik, ya. Terus bagaimana? Tentu sebagai orang tua kita kan monitor. Dan ternyata setelah 3 tahun atau 4 tahun berarti dengan TK, setelah dari mulai TK sampai SD itu sangat bagus sekali, sangat bagus dalam artian pendidikan secara umum, artinya umum seperti berbuat baik pada orang tua, itu kan semua agama sama. Iya, betul. Ya kan? Itu juga kalau menurut saya Islami. Berbuat baik kepada sesama manusia, tolong menolong, terus rajin untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Ya, itu dorongan itu sangat bagus. Dan sampai sekarang yang kelebihan ada sesuatu yang justru begini, ada dorongan untuk belajar agama, ibadah menurut agamanya dan menurut agama masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing. Itu juga menjadi dorongan buat putri saya untuk menjadi rajin belajar ngaji, rajin beribadah, rajin,
karena ada dorongan dari sekolah. Iya, iya. Ya kalau memang oke, ini sekolah Katolik pasti kan ada pelajaran Katolik. Ya pelajaran Katolik buat yang beragama Katolik. Ya kan? Kan tidak ada paksaan. Dan pelajaran lain-lainnya saya lihat cukup sangat bagus. Iya, iya, Sangat terima bagus. kasih. Berarti selama menyekolahkan putri Bapak di sini, Bapak tidak merasa tuh misalnya, anak saya harus mengikuti agama Katolik tempat dia bersekolah. Bapak nggak merasakan itu, kan? Tidak ada. Iya. Tidak ada. Saya pertama itu mendengar dari Ibu Han. Waktu itu di sini memang karena sekolah milik yayasan Katolik itu yang membuat sekolahnya ini yayasan Katolik. Tidak ada paksaan ini. Itu kan informasi saya masih di luar belum masuk. Iya, betul. Setelah masuk kan kita Baru katanya semakin mengenal ya, terus, betul, ya. betul. Nah, kenyataannya seperti apa? Sampai ada di tahun yang keempat, ya, kalau misalnya nggak puas atau ragu-ragu, ya tahun pertama kedua ya keluarlah kan. Iya, langsung ditarik ya kalau misalnya memang terjadi hal seperti yang ditakutkan selama ini ya Pak ya. Sampai ada di tahun yang keempat itu berarti guru-gurunya bagus, cukup concern dan banyak manfaat baik dari segi budi pekerti, pelajaran akhlak ya, itu yang mencakup juga bagus untuk agama saya. Oh iya betul. Oke, terima kasih. Boleh saya menambahkan? Boleh, silakan. Saya ingin Iya, Pak. bertanya kebetulan dengan Abah ini untuk menyangkut masalah yang non Kristiani yang mau masuk kan banyak kekhawatirannya Abah ya. Nah, saya ingin menanyakan langsung pengalaman Abah. Kita flashback sebelum Abah menentukan putrinya dimasukkan ke sekolah Katolik, apakah ada rasa ketakutan bahwa nanti anak saya akan jadi Katolik? Oh, kalau ketakutan itu sebenarnya nggak ada karena saya yakin dengan agama saya. Cuma ada satu yang kekhawatiran, artinya berarti kan dia tidak mendapat pelajaran agama saya. Betul. Iya, betul. Nah, untuk itu saya tambal dengan belajar kepada Ustadz, Kiai yang di dekat Di luar jam sekolah ya Abah ya. Berarti ada solusi untuk menjawab ketakutan. Ini habis sekolah dari sini, sekolah lagi ke Madrasah, betul madrasah. Tapi, Waktu mungkin ya. waktu udah masih terlalu kecil lah. Ini juga, jadi sekarang ini Fokus. setelah sekolah juga mendapat pelajaran Bimbingan. khusus masalah. Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, luar biasa. Jadi ternyata di Santo Thomas itu tidak hanya yang beragama Katolik atau Kristen, yang Muslim aja ternyata banyak ya. Jadi untuk mama papa yang di rumah misalnya punya kebetulan beragama Islam seperti Bapak Habib, jangan khawatir, jangan takut. Nanti anak saya dikristenkan, dikatolikan. Kita tidak seperti itu. Kita sekolahnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua agama ada dan kita tidak pernah memaksakan agama untuk satu agama kepada anak untuk diikuti. Begitu ya. Terima kasih pengalamannya yang luar biasa. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat di sekitar kita juga ada banyak. Kebetulan saya lihat ya sekolah Santo Thomas ini sekitarnya itu banyak toko-toko terus, dan saya lihat pemilik toko itu kebanyakan yang maaf ya yang orang Chinese gitu kan. Nah, orang Chinese itu banyak juga ya bersekolah di sini. Nah, itu juga kadang orang-orang berpikir Etnis keturunan Tionghoa yang dari TK, SD, sekolah di Santo Thomas. Di zaman saya masuk TK itu kondisi berbeda, tidak seperti sekarang. Zaman saya itu
tidak semua etnis Tionghoa itu berkemampuan untuk sekolah di Santo Thomas, sama. Jadi kalau kita bicara itu semua sama lah, tidak ada etnis apapun, semua kondisi ekonomi ada yang mampu, ada yang sedang, ada yang tidak mampu. Betul, tidak Rata. tidak pandang Ya. etnis ya Pak ya. Cuman mungkin kadang orang memandang tuh hanya yang wahnya, akhirnya itu yang dipukul rata. Ya betul, lihat Soalnya yang ke saya atasnya. punya saudara yang kebetulan ya memang di bawah atau sedang-sedang saja. Dan kebetulan beliau tidak dimasukkan ke Santom. Karena ya itu alasan klasiknya tidak mampu. Nah, mungkin saat itu belum ada satu wadah yang untuk menangani masalah seperti ini. Masalah yang berketakutan tidak mampu gitu, merasa tidak mampu. Jadi kalau untuk Santo Thomas bahwa sekolah etnis Tionghoa atau sekolah Katolik untuk orang Katolik, angkatan saya dengan angkatan Mbah Roni juga banyak teman yang non Katolik. Ya, banyak Muslim mungkin lebih banyak waktu saya kecil lebih banyak, Pak. Tidak, sekarang tadi berapa 9 12 ya. Ya, Di waktu saat saya bisa jadi 50-50, bisa 50% 50%. Karena tapi ya tetap itu bersatu ya. mungkin dari perjuangan tadi yang disebutkan Mbah Romo van der Pol ya, bergerilya ke kampung-kampung, tidak Merasa dirangkul ya. tidak memandang ras, tidak memandang agama. Anak kamu belum sekolah, mau pastor atau ya udah masuk. Nah, itu entah prosesnya bagaimana, toh bisa. Akhirnya kita cerita ke zaman sekarang. Zaman sekarang juga masalah itu tetap ada. Rasa ketakutan untuk pembiayaan di Santo Thomas itu fobianya masih ada. Cuman sekarang ada kemajuan, ada satu gerakan orang tua asuh dan satu yayasan yang didirikan atas nama Romo van der Pol itu. Jadi ada dua yayasan, dua solusi ibaratnya untuk menjawab ketakutan orang tua murid yang memasukkan atau menyekolahkan anaknya di Santo Thomas. Ya semoga itu juga memang berjalan selama ini sudah berjalan walaupun belum maksimal ya dirasakan oleh orang tua murid. Karena mungkin prosesnya itu ya itu urusan yayasan juga sih, yayasan bersangkutan. Gitu. Bagus. Selama ini saya pantau ya sudah berjalan bagus. Walaupun ya namanya orang kadang memuaskan itu sulit. Ini apakah lanjut atau bagaimana sinyalnya? Lanjut. Ya baik. Saya mungkin sinyal ya acara dengan virtual dan kita sangat tergantung dengan kekuatan sinyal internet. Jadi ya kadang bagus, kadang terputus, itulah teh. Dari kepala sekolah Bu Yuli, dari Pak Habib, dari Pak Jayadi, dari Mbak Roni, ada banyak sekali menggali pengalaman mereka selama menyekolahkan putra-putrinya di SD Santo Thomas. Nah, baik. Papa Mama yang di rumah apakah sudah siap dengan kuis pertanyaan saya? Kalau sudah siap, silakan Papa Mama nanti mengetikkan jawabannya di kolom chat, ya. Silakan ketikkan jawabannya di kolom chat. Tim kami sudah bersiap untuk menampung jawaban dari Papa Mama.
Untuk pertanyaan yang pertama yaitu di manakah ASD Santo Tomas? Pertanyaan yang pertama, di manakah alamat SD Santo Tomas? Ayo Papa Mama silakan ketikkan jawabannya di kolom chat. Hadiah yang menarik sudah menanti Papa Mama semuanya. Audiens yang di rumah, oke. Apakah saya sudah hadir lagi di layar Papa Mama semuanya? Sudah hadir lagi kah kami di layar Papa Mama? Oke, akhirnya saya bisa melihat lagi Papa Mama dan audiens yang di rumah. Baik, untuk kuis pertanyaan yang pertama. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah ada yang sudah menuliskan? Di mana? Manuel, selamat Mama Emmanuel.
Oke, baik. Tadi teman-teman tim sudah menemukan, bukan menemukan lagi ya, siapa yang hilang ya? Sudah menentukan pemenang untuk kuis pertanyaan pertama adalah Mama Immanuel ya. Selamat Mama Immanuel. Oke. Jadi di mana alamat lengkap SD Santo Thomas? Di Jalan Pangeran Walang Sungsang nomor 1. Dalam acara talk show siang hari ini, tadi di awal saya sudah menyampaikan talk show kesempatan siang hari ini temanya itu apa? Tema talk show siang hari ini itu apa? Silakan diketikkan jawabannya. Teman-teman bersiap ya, menyaring, menjaring, melihat jawaban para audiens di rumah. Sudah muncul, iya, sudah bermunculan yang menentukan jawabannya. Oke. Iya, masih ada waktu untuk menjawabnya, Mama Papa berusaha. Oke, habis waktunya ternyata. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua ini, tema acara talk show Santo Thomas pada hari ini adalah Santom Ceria. Yang memenangkannya adalah Mama Aprilia Simbolon. Yeay, selamat Mama Aprilia Simbolon. Nanti tunggu dihubungi oleh tim kami ya. Terima kasih. Ceria itu tadi singkatan dari apa ya ceria itu? Cerdas, integritas, dan adaptif. Jadi itulah. Jadi cerianya tidak hanya ceria. Selamat Ibu. Iya, ternyata kata ceria itu ada maknanya. Cerdas, integritas, dan adaptif. Itu yang diharapkan dari anak-anak yang bersekolah di SD Santo Thomas. Nah, baik. Mungkin cukup dulu ya teman-teman, atau mau dilanjut sampai 3? Oke, ya baik. Masih banyak kan hadiah menariknya? Kita simpan lagi buat nanti. Baik, terima kasih. Nah, tadi Bapak Jairi sudah menyinggung tentang SD Santo Thomas sekolahnya mahal. Tapi jangan khawatir, katanya di sini itu ada Gotthard dan Van der Pol. Apa itu ya? Mungkin Bapak siapa Mbah atau Bapak yang mau menjelaskan, biar orang tua yang di rumah mah Bapak yang mau menyekolahkan dan hanya merasa, aduh uang saya mah pas-pasan, setiap hari dapatnya segini, bisa nggak ya menyekolahkan anak di Santo Thomas? Nah, yang punya kekhawatiran seperti itu mungkin bisa terjawabkan kecemasannya dengan penjelasan dari Bapak atau Mbah yang ada di sini. Silakan, yang sudah lebih mengenal tentang Gotthard dan Van der Pol-nya. Ya, kalau Gotthard itu kan gerakan orang tua asuh sebetulnya, di mana ini muncul secara awal independen ya, mencoba memberikan kontribusi terhadap sekolah yang mungkin dulu menjadi alumni anaknya atau dia sendiri, dengan memberikan bantuan pembiayaan sekolah buat anak-anak yang dirasa membutuhkan. Dan memang tidak ada sekatan harus iman atau bagaimana ya, memang umum gitu ya. Umum Siapa ya saja, berarti ya. ya. Berarti tidak padang agama ya Pak ya. Nah, kalau untuk Van der Pol sebenarnya itu yayasan sosial, hanya salah satu bidang gerak. Mulai dari TK, SD, SMP, buat anak-anak yang memang kurang beruntung dalam hal ekonomi, ada bantuan ya dari Yayasan Van der Pol. Dan banyak yang lagi dikirakan dari teman-teman
sumber-sumber lain lah. Wah, luar biasa ya. Iya, Sedang betul. kita galang untuk membantu siapa saja nanti ke depan yang akan pelatih Santom yang memang membutuhkan. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari situ, pertanyaan tadi saya lebih menarik, pengen jawab kenapa sih kok banyak orang berpikiran mahal begitu loh. Nah, sebelum itu Pak ya, kenapa berpikiran mahal? Kita simpan dulu yang itu, karena kita mau menyaksikan dulu penampilan dari putri putra yang bersekolah di SD Santo Thomas. Karena kebetulan kan tadi seperti Ibu Yuli bilang, kita berbasis apa namanya? Nah, kinerja kompetensi, bukan hanya nilai dan nilai. Nah, di sini kita sudah siapkan karena ketika PTS penilaian tengah semester kita itu tidak mengerjakan soal-soal lagi. Jadi Papa Mama, anak-anak diberi tugas untuk membuat proyek. Nah, ini adalah salah satunya. Selamat menyaksikan. Saya ingin mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Kupu-kupu di Taman Bunga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya untuk berdoa. Ya Allah, amin. Ya Tuhan, semoga presentasi ini berjalan dengan lancar. Dan terima kasih karena sudah menyertai setiap langkah tunggu pendapur. Terima kasih karena sudah memberi kesehatan kepadaku dan keluargaku. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, cuaca pagi ini cerah sekali. Taman bungaku didatangi oleh foto-foto yang sangat cantik. Aku selalu merawat taman bungaku dengan cara menyiramnya setiap pagi dan sore. Di sekitarnya. Kalau taman bungaku asli, kupu-kupu akan datang di setiap waktu. Kupu-kupu ini mempunyai ciri-ciri terdiri dari kepala, dada, dan perut, dan mempunyai sepasang sayap yang sangat indah dan bisa terbang. Daun hidup kupu-kupu ini pertama dari telur berubah menjadi ular, kemudian berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu muda dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu ini mempunyai garis-garis di sampingnya. Setiap kelompok mempunyai 4 garis. Di sini terdapat 4 kelompok. Sisi kiri 2 kelompok dan sisi kanan 2 kelompok. Jadi kalimat matematikanya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Jumlah seluruh garis yang ada di sayap kupu-kupu ini ada 16 buah garis. Kupu-kupu ini terbang dengan melapangkan kedua sayapnya. Gerakan ini disebut gerakan makan-makan karena berpindah tempat. Saya akan melakukan gerakan terbang sambil berlari. Yuhu! Oh iya, aku merawat taman bungaku bersama mama dan papa. My mom's profession is a housewife and my dad's profession is a trader. My sister, my little brother, and me are a student. I am very happy to have a great family. Oh iya, karena sangat menyayangi binatang, saya akan membacakan puisi tradisional Sunda. Kupu-kupu, ayam, kucing, meri, entok, gajah manuk, cai gerokolo, usinatah, lala gede, ulah lala murah, satunu dipukul, harga hadat, mau dijual mampuan Pak Indung. Sekian presentasi
Biasa. Itu salah satu presentasi dari anak-anak kami ketika PTS. Jadi sudah bergeser mindset kita, bukan hanya ayo ciri-ciri makhluk hidup apa, sebutkan ini, tuliskan 5 kali 5 berapa. Jadi sudah bergeser ya. Kita ke apa? Kemampuan anak kan berbeda-beda gitu kan. Jadi ya udah, jadi kita ke proyek, semuanya ada di sana, mereka tinggal mempresentasikannya. Nah, baik, kita lanjut. Tadi kan Mbah bilang ya, selain tadi ada Vanderpool, lalu ada Gotak. Nah, ada rencana lain yang lebih wah lagi untuk baru rencana ya, semoga sih tercapai gitu ya, semoga bisa terlaksana dengan cepat untuk membantu anak-anak yang memang kurang beruntung. Nah, tadi apa rencananya tuh Pak? Dengan para alumni ya, yang luar biasa ikatannya ya. Ya, karena sekolah ini kan sudah sejak tahun 52 ya. Saya belum lahir tuh Pak. Jadi sudah banyak alumni di Santo Thomas Iya, ini ya. ya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat. Luar biasa ya. Banyak. Betul. Artinya loyalitas mereka terhadap pendidikan Santom itu atau Santo Thomas ini juga sangat tinggi gitu loh. Cuman selama ini kita belum mengaktifkan komunikasi itu, sehingga banyak yang kadang-kadang juga kalau misalkan punya niat baik itu karena tidak terhubung ya belum kesampaian. Iya, betul. Kami sebenarnya cuma mau menalikan saja, menggagas ya. Yuk kita punya alma mater yang sama, punya istilahnya sejarah yang sama, di sekolah yang sama, apa yang kita bisa bantu, ya tidak harus dengan uang melulu gitu, tenaga, pikiran, atau apapun itu adalah sumbangsih yang bisa diberikan pada sekolah, pada alma mater. Ya, insyaallah banyak sekali di komunitas kita sebetulnya. Iya. Semoga ya para alumni yang luar biasa ini tetap concern memperhatikan keberadaan SD Santo Thomas. Nah, apa namanya tuh? Tadi kan sekolah mahal gitu ya. Ternyata kan Mbak Roni bilang sudah banyak pejabat yang berasal dari SD Santo Thomas. Nah, misalnya menurut Bapak, kalau mahal, apakah seimbang nggak sih mahal biaya dengan input dan output lah istilahnya gitu ya? Misalnya siapa yang mau menjawab silakan. Mungkin Bapak Habib gimana? Menurut Bapak gimana? Kan nih mahal nih katanya. Ya sebenarnya kalau untuk pendidikan ya, artinya berapapun juga itu tidak mahal. Betul. Nah, tinggal masalah kemampuan orang kan beda-beda. Tapi kalau dari segi wajar itu saya menganggapnya cukup wajar. Artinya orang nggak punya seperti saya saja bisa. Cuman kembali lagi orang kan juga berbeda-beda. Iya, betul. Tapi dari sisi positif artinya kalau orang sudah mengasumsikan mahal itu artinya bagus. Iya, betul. Atau artinya bagus. terlalu bagus. Betul. Kan kalau yang misalnya kurang bagus, jelek, lah pasti murah. Iya, gratis. Walaupun belum tentu. Nah, ini juga betul, bagus, tapi wajar. Itu juga orang kadang-kadang tidak nyangka gitu. Ini masalah informasi keluarnya aja. Iya, betul. Jadi menurut Bapak, misalnya biaya sekolah di Santom segini dengan kepuasan yang Bapak terima itu seimbang, balance gitu ya Pak ya? Jadi terpuaskan gitu maksudnya ya? Ya. Sebenarnya sih kurang pas kalau ini kan seperti itu. Iya, sebenarnya betul. Iya, tapi artinya kalau ukuran saya bukan orang yang mampu, saya istilahnya. Ini biaya segini, biayanya sangat wajar gitu ya. Dan hasilnya sangat bagus, iya. Wajar maksimal gitu yang betul. anak itu Iya. Jadi mungkin sebenarnya pandangan mahal itu karena mereka belum mengenal ya, baru katanya. Jadi
oh sekolahnya kayak pasti mahal begini. Jadi untuk lebih tahu lagi, makanya lebih baik mungkin datang langsung ke sekolah ya. Betul, datang bertanya-tanya dengan guru-guru. Nah, nanti guru-guru pun akan mengarahkan kalau toh memang satu paling utama mau atau niat dulu masuk ke Santomo. Iya. Pertama itu. Urusan nanti kemampuan apa mungkin nanti bisa dibicarakan, dibantu oleh tenaga pengajar atau guru atau kepala sekolah. Nanti kan yang tadi sudah dikatakan ada 2 wadah sementara ini. Yayasan Van der Pol, walaupun Yayasan Van der Pol itu lebih ke multi ya, bukan ke sekolah. Sekolah aja ya. Tapi selama ini sudah berkontribusi untuk membantu yang sekolah di Santo Thomas dari TK, SD, SMP. Dan satu lagi wadah itu Gotak. Itu memang khusus untuk anak sekolah. Nah, kami yang alumni bersama Mbah dan yang lain itu sedang bergagas, beride untuk membentuk satu wadah lagi yang membantu atau melengkapi 2 wadah yang sudah ada. Ya mudah-mudahan ini segera menambah tercapai. saluran ya. Menambah yang menjawab yang yaitu yang masih kurang dipuaskan dengan betul, bantuan, kadang kan kurang maksimal. Umpama uang sekolah sekian baru cuma dapat separuh. Mereka merasa masih berkeberatan. Apalagi dengan situasi pandemi yang sekarang ini. Iya, sangat berat dirasakan orang tua ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya begini loh, persoalan mahal itu kan soal persepsi gitu ya. Jadi bagaimana orang melihat sesuatu dengan kualitas yang dimiliki itu punya nilai. Gitu. Dan untuk mencapai nilai itu kan ada proses yang harus dikerjakan. Namanya satu sekolah di sana ada guru-guru yang memikirkan mungkin kasarannya siang malam apa yang harus kita perbuat untuk membangun kecerdasan anak didik gitu ya. Karena saya melihat kecerdasan yang dibangun di Santom itu tidak hanya mencapai kecerdasan secara akademis saja ya. Ada sangat banyak kecerdasan, 8 pola kecerdasan punya manusia karakter ya. Ya betul, ada kecerdasan linguistik seperti tadi di apa tadi di proyek tadi iya, betul betul di video tadi dipresentasikan tadi itu mencerminkan satu proses kecerdasan linguistiknya ya, ada kecerdasan logikanya, ada kecerdasan interpersonalnya, intrapersonalnya, lalu ada kecerdasan musikal, spasial ya, ada kecerdasan kinetik dan naturalis. Jadi hal-hal semacam ini itu di Santom betul-betul diramu gitu ya. Diramu lalu dikembangkan dalam satu bentuk dialektika mendidik anak dan betul-betul diemong, dirangkul sehingga mereka tersentuh apa yang menjadi potensi mereka untuk jadi muncul. Iya. Nggak mungkin memunculkan anak itu harus seragam semua di potensi akademis. Nggak. Anak saya nggak pernah diminta untuk, wah kamu punya nilainya harus 10 atau 100. Wah enggak. Yang penting itu zaman dulu ya, harus 100 pulang 100 pokoknya. Ya. Nah, biarkan anak. Kalau memang ada kecerdasannya di dalam linguistik, ya kita dorong anak itu di kemampuan itu lebih baik lagi. Setiap anak itu unik, kecerdasannya juga berbeda-beda. Itu yang kita tekankan. Yang luar biasa. Dan memang Santom dari dulu untuk menggagas pola budi pekerti anak dalam mendidik anak, apalagi mempelajari anak yang dulu nolak kasarannya ya, belum bisa baca atau apa segala. Kelas 1, kelas 2-nya di Santom ini luar biasa. Luar biasa. Saya masih bisa melihat banyak sekolah-sekolah yang sampai sudah kelas tinggi loh, Bib. Sudah kelas tinggi, kasaran di SD kelas tinggi. Ya pun masih belum bisa baca begitu. Nah, ini kan satu pola, ini ada kesalahan apa ini gitu loh. Kita yang bukan sekolah itu ikut miris gitu. Nah, di Santom bisa menjawab hal semacam itu dan lihat anak yang tadinya mungkin zero lah ya. Iya, belum bisa apa-apa dari TK 0 gitu ya. Nah, ini kelas 1, kelas 2-nya didampingi dan diajari segala macam. Akhirnya mereka lambat laun akhirnya bisa mengikuti. Nah, itu ada buktinya loh, Pak. Dari kan anak dari TK belum bisa apa-apa, darinya main. Ketika ke SD
sudah bisa baca. Berapa? Berarti PTS itu 3 bulan ya. Nih, kita coba mau menyaksikan presentasi dari anak kelas 1 Oke, ketika siap. PTS kemarin Siap, coba. siap, siap, Nih, siap, siap. jadi yang katanya anak kelas 1 baru masuk tuh belum bisa baca, belum bisa apa. Apakah itu ditekankan di kita, itu menjadi penilaian utama atau tidak, kita lihat. Kita saksikan presentasi berikut ini. Berta sekarang saya ingin membuat bingkai. Bahannya kertas warna, kardus, penggaris, lem tembak, penghapus, pensil, lem gunting. Mari kita mulai. Ini dia hasilnya, Bu. Oke, itu tadi Pak. Tampilan dari anak kelas 1 yang baru 3 bulan sekolah di SD yang dari TK. Nah, bisa dilihat dari tampilan tadi, kita tidak menekankan, ayo dibaca gitu ya. Jadi memang apa ya? Tadi seperti yang Bapak bilang, kecerdasan apa Pak yang dikembangkan dari video tadi? Kalau yang Bapak perhatikan, apakah melulu ke kognitifnya, nilai yang dikejar? Ya, ini banyak ya. Jadi itulah kualitas kompleksitas dalam mengembangkan potensi anak itu memang akan tersentuh ketika anak-anak itu secara linguistik disentuh ya, dipancing, logikanya dipancing, intrapersonalnya, interpersonalnya. Nah, jadi ini membuat anak itu mengeluarkan potensi. Dan selama ini kan kalau pola pikir orang belajar di sekolah SD terutama ya, itu pasti yang dipikirkan itu tentang matematika gitu ya, fisika, IPA macam itu. Jadi anak itu seakan-akan sudah jengah duluan. Padahal ternyata dia punya potensi lain yang siapa tahu malah itu yang membawa kesuksesan beliau gitu loh. Betul, Nah, ini kadang-kadang juga orang tua juga aneh-aneh gitu loh. Kalau anaknya saya nilainya tinggi itu pasti dia akan jadi anak sukses. Waduh, belum tentu. Iya, belum tentu ya. Belum tentu. Saya punya Betul. teman dari kelas 1 sampai tuh ranking 1 semua, ranking 1 terus lagi. Tapi ya juga belum tentu membawa kesuksesan. Iya. Ternyata Karena- malah bidang lainnya yang tidak tergarap itu malah menghasilkan. Betul, Jadi, betul. nah, ini berbeda. Teman saya di sekolahnya nggak bisa kok, tapi sekarang dia seniman. Waduh, jutawan luar biasa. Betul ya. Jadi memang harus berubah mindset orang tua juga, bukan hanya nilai kamu harus 100, matematikanya harus 100, bahasa Indonesia harus 100, udah enggak gitu lagi. Itu yang harus diubah dari papa mama Yang di rumah penting ya. itu ada rasa yang didapat oleh anak, meyakini bahwa potensi yang dimilikinya itu bisa dikembangkan dan dia pandai untuk mengolah itu. Iya, Sehingga betul. apapun lah nanti pekerjaan, kasarannya petani pun ketika dia Iya. memiliki Pakai budi pekerja ilmu, yang bagus iya. dengan logika yang baik ya, etos kerja yang bagus, dia akan jadi petani yang sukses gitu. Sukses pastinya. Nah, Iya, betul. ini yang harus dirubah dari pola pandang tentang menilai pendidikan. Iya, betul. Harus bergeser kita ya, Bergeser. bukan kalau zaman dulu kan yang pokoknya semua tentang nilai. Sekarang sih kecerdasan ya. Kecerdasan anak itu pintarnya dalam hal apa sih? Nah, di situ kita bisa asah, kita bisa kembangkan nanti supaya besar ya. Hobinya dia, kemampuannya dia itu yang bisa kekuatan buat dia nanti pas dewasa gitu ya mungkin ya. Nah, Bapak mau berpendapat tentang hal ini? Silakan coba. Saya mau dengar Saya tentang mau dari sedikit Bapak. menambahkan tadi. Oh, anak Bapak juga kelas 1 ya? dari Oh, iya. ada yang kelas 1. Gimana pengalamannya Pak? Ya.
ingin sedikit menjelaskan lagi pengalaman dari yang seperti Mbak Roni sudah katakan bahwa menjawab ketakutan anak yang masuk ke Santom dari kelas 1 itu takut karena tidak mampu bisa mengikuti. Ini di luar konteks kemampuan ekonomi, tapi kemampuan anak. Karena mungkin anak saya belum bisa mengenal huruf, belum bisa membaca, belum bisa menulis. Sedangkan masuk Santom tuh harus sudah bisa. Tapi kan tidak semua harus bisa. Karena sekolah itu bukan tempat anak orang pandai atau orang cerdas, orang pintar, tidak. Dari SD itu namanya sekolah dasar. Namanya dasar itu kan seperti pondasi, 0. Nah, gimana caranya? Itu tugas sekolah untuk menjadikan anak itu yang tidak bisa menjadi bisa. Bukan yang sudah bisa dijadi bisa, tapi yang dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini pengalaman saya pribadi, punya anak 2 di SD, yang satu udah kelas 4, yang satu masih kelas 1. Itu 2 anak ini berbeda. Nah, kemampuannya pun berbeda. Yang pertama, dia sudah bisa, begitu kelas 1 sudah mudah mengikuti. Nah, yang satu, yang baru masih kelas 1 sekarang ini, itu memang agak berbeda, agak berat. Tapi peran kami orang tua pun di rumah tetap menyupport. Karena satu yang sekarang ini kan masih sekolah online, tidak seperti yang pertama itu tatap muka. Jadi intens beda. Nah itu untuk mudah-mudahan bisa memupus rasa ketakutan calon orang tua untuk memasukkan murid-murid ke Santo Thomas. Jadi intinya sekolah Santo Thomas tuh untuk menjadikan apa yang tidak bisa menjadi bisa. Betul, ya. Apa ya? Ya tadi seperti yang Ibu Yuli pernah bilang, proses. Semua itu berproses. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tidak tahu jadi tahu. Seperti yang akan kita saksikan. Ada presentasi dari Zikri ya. Nah, dari Zikri. Kita lihat presentasi dari Zikri tentang apa ya. Ini masih proyek PTS yang PTS 1. Selamat pagi Bu Apri, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Zikri Afadian Kristanto, kelas 3. Saya akan mempresentasikan proyek saya. Proyek saya adalah kolase kupu-kupu dari daun kering. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekarang sudah kelas 3. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proyek saya lagi. Saya membuat kolase kupu-kupu dari daun kering pohon nangka. Biasanya pohon nangka ini daunnya berserakan. Saya bersihkan daun-daun kering ini, dan ketika berbuah, buahnya akan saya makan keluarga. Saya juga tidak lupa untuk membagikannya antara di sekitar rumah. Saya juga rajin menyiramnya agar tetap subur. Pohon nangka adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri bernafas, menghasilkan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak. Satu kolase kupu-kupu ini memiliki 2 buah bagian sayap. Satu bagian sayap membutuhkan 3 buah daun kering. Untuk membuat satu kolase kupu-kupu ini, saya membutuhkan 3 buah daun kering dikali 2 buah sayap sama dengan 6 buah daun kering. Jadi untuk membuat satu kolase kupu-kupu ini, saya membutuhkan 6 buah daun kering. Saya akan mempraktekkan gerakan daun hidup kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Tahap kedua, bulat. Tahap ketiga, kepompong. Tahap keempat,
kupu-kupu. Orang yang membuat kolase kupu-kupu ini adalah Neiman Kolase, dalam bahasa Inggrisnya college artist. A dry leaf college artist is a person making work of art by gluing dry leaves. Tinggal isuk niup cai make gayu, indit kaburuan, nebor malati jeung anggrek. Aduh emak, kembang abdi malalakan, belah kidul tangkal sawo rada nguyung, horeng kagaringan, handap dahan rada kulit, belek bukuk di ceboran ngarahegan. Sang saya adalah saya deg-degan, tapi saya lumayan percaya diri. Saya membuat proyek ini dibantu oleh ibu saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Tadi kita lihat Zikri berdoanya dengan caranya dia ya Habib ya. Kebetulan saya guru agama mereka. Nah, ketika membuat proyek ini, saya sampaikan pada mereka, silakan kamu membuat doa berterima kasih atas orang tua yang kalian miliki. Berdoa, saya guru agama Katolik gitu ya. Tapi saya tidak memaksakan mereka untuk berdoanya secara Katolik ya, karena ini pelajaran Katolik tidak. Jadi ketika tes, PTS, proyek, PK presentasi, silakan berdoa tetap seperti agama yang mereka anut, yang mereka pegang ya. Nah itu, jadi untuk mama papa yang takut dengan itu untuk sekolah Katolik, untuk sekolah Kristen, untuk sekolah orang Cina, untuk sekolah mahal, buang jauh-jauh pikiran seperti itu ya. Kami sekolah SD Santo Thomas terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang kaya, tidak. Semua kalangan masyarakat yang apa ya? Tingkat ekonomi yang bagaimanapun kami terima dengan tangan terbuka. Apapun misalnya masalahnya yang saya mau, tapi masalahnya begini-begini, silahkan datang ke sekolah, kita bicara bersama, kita cari solusinya bersama. Karena di sini kita memiliki alumnus yang luar biasa, ikatan yang luar biasa, yang sangat memperhatikan. Dan juga ada tim pemerhati yang luar biasa yang selalu menyimak ya, memperhatikan jalannya pendidikan di SD Santo Thomas kita tercinta ini. Nah, baik, Papa Mama, saya masih mempunyai 2 pertanyaan kuis buat Papa Mama yang ada di rumah. Oke, untuk Papa Mama sudah siap untuk jawab kuis ya, seperti tadi. Silahkan ketikkan jawabannya di kolom chat. Untuk pertanyaan yang ketiga, itu adalah tadi di awal sudah dijelaskan tentang pendiri sekolah Santo Thomas. Siapa Bapak pendiri SD sekolah Santo Thomas? Bapak siapa tadi yang mendirikan sekolah Santo Thomas ini? Awalnya siapa ya? Silakan diketikkan nama lengkap. Iya, saya memberi kesempatan yang lain dulu untuk yang menang. Nanti kita kasih kesempatan untuk teman-teman, untuk papa mama yang belum dapat hadiah ya. Menulisnya diperhatikan. Ini namanya masih pakai ejaan zaman dulu ya. Masih ejaan zaman dulu yang TJ, yang OE, yang seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, menuliskan hurufnya. Bapak siapa? Apakah teman-teman sudah mendapatkan yang jawaban yang betul?
Apakah sudah ada? Jadi macam-macam namanya seperti yang muncul ya. Sudah ada pemuncul? Pak Budi. Pak Budi. Oh, siapa itu? Dudi Budiman. Oke, ye, sudah dapat pemenangnya. Ya, Bapak Dudi Budiman ya. Ya, baik. Wah, dapat motor. Dapat motor tanpa roda hijau berarti ya dianya. Baik. Terima kasih. Ditunggu ya Pak ya, nanti dihubungi sama tim kami. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, yang keempat, SD Santo Thomas itu berada di bawah yayasan apa? Kan tadi setelah didirikan oleh Bapak Due, kemudian diambil alih oleh yayasan apa? Yayasan apa? Yang lengkap ya? Yayasannya apa kita ya? Yayasan Santo Thomas. Yang lengkap, yang lengkap. Yayasan apa? Oke, sudah dapat teman-teman? Oke, kita lock ya. Habis waktunya, time's up. Baik, kita sudah dapat pemenangnya yaitu siapa itu? Hotna Borusi Tanggang. Ya. Oke, selamat untuk Ibu Hotna Borusi Tanggang. Ditunggu hadiahnya ya. Nah, baik. Papa mama yang di rumah juga para narasumber yang luar biasa. Obrolan kita hari ini sungguh luar biasa. Semakin membuka wawasan kita tentang SD Santo Thomas. Nah, baik. Untuk sesi yang terakhir, saya membuka sesi tanya jawab. Untuk mama papa, mungkin ada ganjalan di hati mau bertanya. Silakan, saya persilakan waktu untuk bertanya. Bisa dibuka mikrofonnya. Saya buka 2 pertanyaan. Ada siapa itu? Oh, Bapak Dudi. Bapak Dudi, silakan. Sudah mengangkat tangan, mau bertanya? Oke, silakan Pak. Dibuka mikrofonnya, juga videonya supaya kita bisa bertatapan secara langsung ya Pak ya. Wah, sepertinya cukup banyak nih pertanyaannya, langsung pada keluar. Bentar. Apakah sudah Bapak Dudi? Oke, silakan Pak Dudi. Pertanyaannya. Mikrofon Pak, mikrofon. Mikrofonnya diklik dulu Pak. Supaya keluar suaranya. Halo? Ya, oke. Halo? Sudah mendengar suara Bapak. Ya, saya terima kasih Bapak pada Pak Habib yang sudah percaya kepada Santo Thomas anaknya. Dan saya mau bertanya masalah bantuan dari Van der Vol dan bantuan Gotak itu. Kalau bantuan Van der Vol, sekiranya kayaknya dia tidak punya donatur tetap. Sedangkan Gotak, dia kan tiap bulannya punya bantuan tetap dari orang tua murid gitu. Kalau bisa nggak usah ditambahin lagi, bikin donatur lagi. Kayaknya harus ada pembenahan di Gotak itu, gerakan orang tua asuh, pembenahan masalah ya beasiswa. Harusnya Van der Vol nggak usah terlalu banyak ngebantu. Sudah ada Gotak itu harusnya. Yayasan Van der Vol hanya untuk sosial. Tapi kan
ya ada kelebihan dari Van der Poel, mungkin dia bantu dari dulu itu. Harusnya Gotak juga harus ikut membangun beasiswa di Santo Thomas. Kan dia sih punya dana tetap tiap bulan keluar, Bu. Itu. Ya, Terima kasih atas masukannya, atas sarannya. Kami catat dah, disampaikan nanti sama Pak Jayadi. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Satu pertanyaan lagi. Saya masih buka untuk satu penanya lagi, karena tadi saya bilang saya buka untuk, ya, itu masukan. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada yang mengacungkan tangannya di situ? Oh, oke. Tidak ada. Baik, berarti hari ini memang perbincangan kita cukup luar biasa, sehingga papa mama yang di rumah juga sudah paham ya tentang keberadaan dan bagaimana sepak terjang sekolah SD Santo Thomas. Terima kasih kepada Bapak Jayadi, kepada Mbah Roni, kepada Bapak Habib atas waktunya, luar biasa. Terima kasih atas kepercayaannya menyekolahkan putra-putri di sekolah kami. Semoga kita tetap bisa menjaga kerjasama, menjaring orang tua papa mama yang lain untuk bergabung dengan sekolah Santo Thomas ya Pak ya. Satu hal ya yang saya perlu tegaskan. Oke. Ketika saya mengenyam pendidikan di Santo Thomas, itu saya merasa telah dilahirkan menjadi orang Indonesia. Wah, luar biasa nih pernyataannya. Yes. Itu yang dirasakan oleh saya, dan hampir semua kakak saya yang juga sekolah di sini itu merasakan hal yang sama, dan saya benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Apa yang dimiliki itu rasanya betul-betul menjadi kekayaan kita semua. Nah, ini hal yang saya rasa spirit yang harus kita jaga di Santo Thomas. Oke, ya terima kasih. Saya menambahkan sama seperti Mbah Roni juga, kebetulan saya dari etnis Tionghoa juga yang bersekolah dari kecil sini. Jadi kami walaupun etnis Tionghoa, nasionalisme sudah terbangun dari kecil di sekolah ini. Luar biasa. Itu terima kasih. Iya, luar biasa. Semoga nilai-nilai ini tetap ada dan terus tertanam di SD, di sekolah Santo Thomas ya. Mungkin Bapak Habib ada pesannya atau apa buat mama papa yang di luar sana? Ya, ayo. Ada, saya sudah berpengalaman sekian tahun dan nilainya sudah teruji lah. Bagus. Dan persatuan antar dibantu dengan berakhlak, Pak Habib. Terima kasih. Aduh, luar biasa sekali memang. Ya, papa mama yang di rumah dan teman-teman tim, bapak-bapak narasumber yang luar biasa. Hari ini pertemuan kita luar biasa. Terima kasih untuk tim yang sudah bekerja keras menyiapkan terselenggaranya acara ini. Terima kasih untuk papa mama di rumah yang telah meluangkan waktunya mengikuti memenuhi undangan kami, dan terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ya. Ada satu quote dari saya. Guru pertama seorang anak adalah orang tuanya. Tapi guru terbaik bagi orang tua adalah anaknya. Dan anak adalah sebagai orang tua. Kami semua tim dari SD Santo Thomas mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa dalam kegiatan kita di lain waktu. Dan semuanya, hidup Santo Thomas.